Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, jika engkau memilih, pilihlah yang terbaik. Jika engkau dipilih, berilah yang terbaik. Dua pernyataan ini bisa menjadi poin penting yang bisa kita garis bawahi untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Tatkala kita harus melakukan sesuatu dalam hidup kita, misalnya dalam mengambil keputusan, melihat skala prioritas dalam hidup kita, baik pribadi maupun kelompok. Karena kecenderungan kita pun sebenarnya terarah untuk memilih yang terbaik. Misalnya ketika kita diberi kesempatan untuk memilih barang, memilih sesuatu yang akan kita pakai. Tapi pada gilirannya juga ketika kita dipilih dalam banyak hal, di sana ada tuntutan agar kita belajar dan berupaya memberi yang terbaik. Dua hal ini ada dalam diri Paulus. Ketika dia menjadi bagian dari agama Yahudi, Paulus telah memilih yang terbaik. Sebagai seorang murid, dia tidak tanggung-tanggung dalam belajar Taurat. Ternyata ia pun lebih maju dalam pemeliharaan adat istiadat saat itu. Dan pada saatnya ia memilih, ia telah berjuang memilih yang terbaik, meskipun ia dikenal sebagai penganiaya jemaat sebelum ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang akan ia wartakan. Dan pada gilirannya ketika ia dipilih oleh Allah dengan kasih karunia yang besar, Paulus juga memiliki daya upaya memberi yang terbaik. Dia berusaha untuk mewartakan kabar gembira termasuk kepada bangsa-bangsa yang belum mengalami kabar sukacita, kabar kegembiraan. Paulus juga telah memberi kesaksian yang benar, meneguhkan jemaat, kendati dia harus juga mengalami resiko yang akan selalu ada dalam perjalanan kerasulannya, tatkala ia juga sedang berjuang memberikan yang terbaik. Bahkan ia pun juga tidak dikenal oleh jemaat saat itu, jemaat di Yudea, tetapi jemaat hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang telah memberitakan iman, memberitakan Injil. Jemaat pun juga akhirnya bisa memuliakan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini juga dikisahkan Yesus yang singgah ke rumah Marta, hadir sebagai seorang tamu, sebagai pembawa kabar kegembiraan, kabar keselamatan. Apakah yang dipilih Marta untuk sibuk melayani itu benar-benar sesuatu yang salah? Atau yang dilakukan oleh Maria yang duduk mendengarkan sabda Tuhan itu juga menjadi sesuatu yang mutlak benar? Rasa-rasanya kita pun juga bisa merenungkan bahwa apa yang dipilih Marta dan Maria, mereka juga belajar untuk memberi yang terbaik versi mereka sebagai seorang tuan rumah.
memang sudah selayaknya untuk bisa melayani seorang tamu atau beberapa tamu yang datang. Tetapi pada gilirannya mereka pun juga harus bisa memilih mendengarkan apa yang dikatakan oleh tamu, yang pada gilirannya mereka juga belajar untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Maka keduanya menjadi sesuatu yang baik tatkala setiap pribadi bisa memilih yang tepat dalam aneka aspek kehidupan atau situasi yang sedang dialami. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan agar pada gilirannya setiap saat kita memilih, kita berani untuk memilih yang terbaik, dan pada gilirannya kita dipilih dalam aneka hal, kita pun juga belajar dan berdaya upaya untuk bisa memberikan yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala